Hey, Assalamualaikum. What's up, buddies? Welcome back to my channel. So, di video kali ini saya tidak akan membahas laptop Asus ini. Ini laptop Asus tipe X441UB ya. Saya tidak akan membahas laptop ini, tapi saya di sini akan bercerita sama kalian semua. Siapa tahu di sini ada yang laptopnya rusak terus pengen digaransikan laptop Asus, dan di sini saya akan sedikit storytelling mungkin ya. Bercerita tentang pengalaman saya pakai garansi Asus, karena yang kita tahu semua bahwasanya Asus itu salah satu brand laptop yang bisa dibilang cukup berani juga. Dia menggaransikan produknya itu selama 2 tahun. Well, saya beli laptop ini tahun 2018. Berarti kalau kita sekarang tahun 2020 itu belum genap 2 tahun tadi. Nah, ternyata adalah sekitar sebulan ke belakang laptop ini sedikit bermasalah. Seperti apa masalahnya? Jadi saya ada cuplikan video, cuman video ini agak amatir banget gitu ya, karena saya rekamnya itu pas lagi bermasalahnya saya record, dan saya recordnya itu pakai HP dengan penerangan yang minim. Jadi seperti ini badis kendalanya. Well, buddy, so jadi seperti itu ya kendalanya. Jadi ketika kita mengakses Microsoft Word itu, kalau misalkan kita lagi ngetik atau apa, itu selalu scroll ke atas, buddy. Otomatis scroll ke atas. Seperti itu kendalanya. Ternyata saya kira itu Windows-nya atau software-nya. Ternyata kendalanya adalah bagian sininya, buddy. Ini tombol page up-nya. Nih, tombol page up-nya itu pas dicek di aplikasi yang keyboard checking gitu ya, yang untuk pengecekan keyboard, itu dia warna red terus, badis. Artinya itu tertekan terus secara otomatis, secara tersendirinya, badis. Nah, seperti itu ya. Kemana saya pergi, saya langsung cek laptop ini, dan kenapa saya tahu juga, itu saya bawa langsung di mana saya beli laptop ini, badis, di tokonya. Seperti itu. Itu tepatnya di Luragung, dan namanya itu adalah Rossi Komputer. Saya sebutin aja karena tokonya itu keren banget. Oke, saya bawa ke sana dan dicek-cek, ternyata keyboardnya bermasalah. Ternyata sebelum digaransikan itu ada pengecekan dulu sama si AA-nya di sana atau sama pegawainya di sana, badis. Jadi diakalin dulu si keyboardnya itu ya, di bagian sininya. Itu di bagian keyboard pageant up-nya itu gak tahu tuh dicokel-cokel gimana gitu ya, diakalin lah pokoknya seperti itu. Dan kalau misalkan dalam durasi seminggu atau bahkan ya kumat lagi, tinggal bawa ke sini dan baru digaransikan, badis. Oke. Singkat cerita, ternyata memang itu bagus, badis. Itu berjalan sangat lancar, tapi ternyata seminggu setelah itu kumat lagi, badis. Dia itu selalu scroll terus ke atas. Pas sudah ngetik sampai bawah itu balik lagi ke atas, balik lagi ke atas. Wow, itu sangat menjengkelkan sekali, badis. Dan di situ saya balik lagi ke tempat laptopnya ya, dan di situ saya bawa ini. Saya bawa garansi warranty cardnya ya. Ini warranty cardnya tuh dari Asus, warranty cardnya. Saya bawa ini, dan juga saya tidak lupa nota pas pembeliannya, badis. Jadi itu 2 hal penting ketika kita ingin garansi laptop. Jangan sampai nota pembelian pertama dan warranty cardnya itu hilang. Nah, di situ saya sudah kontekan dengan si punya tokonya, Rossi, itu untuk menggaransikan laptop ini. Saya tanya durasi berapa kira-kira kalau misalkan kita mau pakai garansi Asus, karena kan saya juga butuh laptop ini juga ya untuk kerja gitu, guys. Dan itu biasanya katanya seminggu sampai 2 minggu. Oke, saya bilang seminggu, it's fine gitu kan. Ini laptop dibawa ke Asus Center. Seminggu kemudian saya japri ya via WhatsApp, gimana perihal laptop saya, belum ada kabar. Oke, di situ saya masih bisa dibilang sih husnuzon, saya masih berprasangka baik. Saya percayakan ini ke Asus Center, dan ternyata 2 minggu setelah itu ya, 2 minggu saya tanya lagi, badis, ke
yang punya toko atau otomatis yang menggaransikan ini ya, yang mengantarkan laptop ini. Karena kan kalau kita beli di toko itu kan, toko itu akan akan memfasilitasi kita lah untuk mengantarkan laptop ini ke Asus Centernya, jadi seperti itu. Ternyata 2 minggu saya tanya lagi, belum juga selesai, badis. Nah, di situ perasaan husnuzon saya ternyata agak sedikit berubah menjadi suuzon, badis. Kenapa gitu ya? Di Asus Center, sekelas Asus Center, tapi dia perihal alatnya belum ada, badis. Katanya alasannya itu belum ada. Ya, belum datang atau kosong, badis. Nah, seperti itu ya. Agak aneh juga sih di situ ya. Oke, itu 2 minggu berlalu, tapi di situ saya berusaha untuk cooling down, saya berusaha untuk sabar. Kenapa saya sedikit agak suuzon? Ya karena saya dikejar-kejar deadline kerjaan juga, badis. Jadi saya butuh banget berkas-berkas atau dokumen penting itu yang harus saya kerjakan ada di laptop ini, badis. Jadi seperti itu. Nah, dan setelah 2 minggu berlalu, masuk ke minggu ketiga. Ini minggu ketiga ya. Oke, ini minggu ketiga. Dan ternyata saya japri lagi bagaimana keadaan laptop saya, apakah sudah beres. Oke. Di situ ternyata laptop saya alhamdulillah beres, guys. Oke, saya lega sekali. Karena apa? Karena sebelumnya di minggu pertama laptop ini ternyata di samping alatnya belum datang, si laptop ini dengan permasalahan keyboard yang ada itu dia sempat normal, badis, di sana. Normal, tidak ada kendala. Tapi untungnya, jadi memang kita itu sebagai owner atau user, saya nge-record pas kendala itu terjadi, pas permasalahan itu terjadi. Si laptop itu pas scroll ke atas, atau pas di checking keyboardnya, pas dia warna merah, itu saya record semuanya. Dan alhamdulillah ternyata bisa, badis. Itu bisa masuk ke garansi Asusnya itu sendiri, badis. Alhamdulillah. Oke, ternyata 3 minggu laptop ini udah beres. Dan hari itu tepatnya hari Senin, gak tahu tanggal berapa itu ya. Pokoknya pas banget 3 minggu. Yang punya toko itu pagi itu berencana untuk ngambil laptop saya. Dan pas di sana ternyata karena situasi kita sedang, ya bisa dibilang lockdown lah situasinya, sedang pandemi seperti ini. Di situ Asus Center ternyata tutup dalam 1 pekan atau 2 pekan ke depan, badis. Karena si yang mau ngambil laptop ini ya, pemilik di mana tempat saya beli laptop ini ya, itu japri ke saya, bahkan telepon, badis. Ternyata laptop saya gak bisa diambil karena tutup. Oh my god. Oke, di situ saya sudah merasa pesimis. Ya, apa boleh buat, mungkin saya akan minjem laptop ke orang lain atau ke siapa gitu ya untuk ngerjain deadline kerjaan saya. Dan beberapa jam kemudian yang pemilik toko yang nganterin laptop saya ini ternyata telepon balik. Terus di situ dia kasih tahu bahwasanya laptop saya bisa diambil, badis. Alhamdulillah, ternyata alhamdulillah masih ada orang yang baik. Ternyata salah satu karyawan yang ada di sana itu kontrakannya tidak jauh dengan Asus Center, dan dia berkenan untuk mampir dulu ke Asus Center dan memberikan laptop ini lewat si Arosi. Oke, jadi seperti itu ya cerita saya. Ternyata dari situ, dan buktinya gini, guys. Kalau misalkan kita dapat Asus garansi itu seperti ini, kita dikasih kertas ya, seperti ini. Ini formulir perbaikan produk Asus, lihat ya. Oke, jadi seperti ini. Dan ini beres tanggal 8, guys. Tanggal 8 April. Tanggal 8 April tahun 2020. Dan di sini kalau dilihat ya, permasalahan yang dilaporkan, catatan problem keyboard error, frekuensi kondisi intermittent by button page up. Nah, di situ ya. Jadi ini page up-nya bermasalah dan dia langsung diganti. Dan saya cek juga, ternyata benar sekali ini di bagian baut-bautnya itu sudah ada bekas-bekas habis dibuka, badis gitu ya. Dan ya di situ saya merasa bersyukur juga, alhamdulillah saya dapat garansi keyboard Asus, perbaikan keyboard dari Asus. Oke, dari sini saya ngambil 3 pelajaran, badis. Yang pertama, ketika kita memang beli laptop ini dari baru, tepat ini laptop Asus, pas ada trouble apapun, itu kita langsung saja record pakai HP atau pakai apapun lah, badis. Itu kita harus dokumentasikan. Karena takutnya itu seperti kasus saya
tadi itu kalau misalkan ini keyboardnya normal-normal pas di Asusnya dan tidak ada bukti videonya, itu mungkin saya tidak akan dapat garansi Asus. Itu yang pertama. Jadi kita harus record. Dan yang kedua, kita harus pintar-pintar pilih yang namanya yang menjual produk laptop ini, agar dia bisa bisa bertanggung jawab, memfasilitasi kita untuk ketika ada trouble di laptop kita, karena kita masih dalam waktu garansi. Dan yang ketiga, kita ternyata agak boleh banyak suuzon, kita harus berbanyak husnuzon, dan hasilnya alhamdulillah seperti ini, Badis. Oke, so alhamdulillah lah saya dapat garansi ini, karena kalau misalkan kita memang harus beli itu di kisaran katanya gitu ya 300 sampai 400-an, dan ini free. Saya sama sekali tidak mengeluarkan uang, dan saya tidak mengeluarkan biaya untuk penggantian keyboard. Ini free banget, berarti saya hanya bayar 50.000, itu pun saya ingin install ulang laptop ini. Jadi untuk pembiayaan install ulangnya, guys. Hanya itu saja. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Rossi Komputer, tepatnya Arosi, bukan Rossi Valentino Rossi ya. Terima kasih Arosi sudah memfasilitasi saya untuk dapetin garansi ini, dan terima kasih juga sudah menjadi good seller. Ini sama sekali bukan iklan, Badis. Sama sekali bukan iklan dari Rossikom, tapi saya memang hikmahnya adalah saya beli di orang yang tepat. Oke, Badis, thank you very much for watching, dan thank you very much juga yang sudah bersedia untuk mendengarkan sedikit cerita saya dapat ini nih garansi Asus. Mudah-mudahan sih laptop ini berjalan dengan baik, dengan mulus, dan tidak ada kendala lagi, Badis ya. Dan sekali lagi thanks for watching. Don't forget to like, comment below, positif komennya, and subscribe, guys. Oke. So, bagi kalian yang pernah punya pengalaman Asus, bagaimana pengalamannya, atau baik atau buruk, boleh komen di bawah, Badis. Oke. I'm Papzil. Assalamualaikum. I'm out.